Ia tidak membawa senjata, ia tidak mengenakan seragam, ia tidak berlindung di balik ideologi apapun selain hati nuraninya sendiri. Namun pada hari itu, di Bondi, ketika teror memecah ritme kehidupan sehari-hari, Ahmed Al-Ahmed berlari ke arah seorang pria yang memegang senjata dan dipenuhi kebencian. Dengan tangan kosong melawan baja, ia melakukan sesuatu yang seringkali gagal dilakukan oleh tentara, ideologi, dan sistem keamanan bernilai triliunan dolar. Ia menolak membiarkan kebencian menyelesaikan hukumannya. Ahmed merebut senjata itu dari tangan seorang pria yang datang dengan satu tujuan: membunuh sebanyak mungkin orang asing. Dalam satu momen yang sunyi namun menentukan, Ahmed mengingatkan dunia akan kebenaran yang terus kita kubur di bawah rasa takut. Kekerasan bukan takdir, ia adalah pilihan, dan ia dapat dihentikan. Mengapa tindakan ini begitu berpengaruh? Kekuatan tindakan Ahmed bukan terletak pada keheroikannya yang dramatis, melainkan pada kesederhanaannya yang jujur. Ia melakukan apa yang sebenarnya dirasakan oleh sebagian besar manusia dalam hati nurani mereka, namun jarang berani dilakukan. Sebagian besar orang tahu kapan sesuatu itu salah. Mereka merasakan dorongan untuk campur tangan, melindungi, dan menghentikan kejahatan. Namun kebanyakan berhenti di titik ragu, takut pada konsekuensi, takut disalahpahami oleh identitas yang tidak mereka pilih. Agama, ras, kebangsaan, sejarah, takut kehilangan keselamatan, reputasi, atau bahkan nyawa. Ahmed tidak mundur. Manusia sebelum identitas. Ahmed adalah seorang Muslim. Ia warga Suriah. Ia pengungsi yang menjadi warga Australia. Namun pada detik itu, ia bertindak pertama-tama sebagai manusia. Ia tidak bertanya siapa korbannya. Ia tidak memeriksa agama mereka, bendera mereka, atau sejarah panjang yang memisahkan leluhur satu sama lain. Banyak dari mereka yang ia selamatkan adalah orang Yahudi, anggota komunitas yang, seperti komunitasnya sendiri, telah lama memikul beban kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Ahmed tidak bertindak sebagai Muslim yang menyelamatkan orang Yahudi. Ia bertindak sebagai manusia yang menghentikan pembunuhan. Dan perbedaan itu jauh lebih penting daripada pidato, pernyataan resmi, atau kebijakan apapun yang kita keluarkan setelah tragedi berlalu. Dunia yang kita bangun dari ketakutan. Kita hidup di zaman di mana orang-orang tak bersalah dihukum karena tindakan segelintir orang yang marah. Di India, pria Muslim dihakimi massa di siang hari karena desas-desus, kebohongan yang disebarkan lewat ponsel, atau sekadar karena keberadaan mereka di ruang yang diklaim nasionalisme militan. Banyak yang tidak bersenjata, sebagian direkam saat sekarat. Para pelaku berbicara tentang agama dan negara, seolah-olah Tuhan atau tanah air pernah meminta mereka untuk membunuh. Di Amerika Serikat, pria kulit hitam secara historis digantung tanpa pengadilan, dan di era modern dibunuh secara tak proporsional, seringkali tanpa senjata, seringkali dinyatakan bersalah setelah kematian. Tali dan pohon tidak benar-benar menghilang. Yang berubah hanyalah seragam, bahasa, dan prosedur. Namun beban penjelasan selalu jatuh ke korban. Ketika seorang Muslim dibunuh, Muslim di seluruh dunia diminta bertanggung jawab. Ketika seorang kulit hitam dibunuh, komunitasnya diminta bersabar dan menunggu. Tetapi, ketika kekerasan dilakukan atas nama agama atau identitas lain, kita tiba-tiba lupa konsep tanggung jawab kolektif. Ini bukan keadilan. Ini adalah hukuman kolektif, logika yang katanya sudah ditinggalkan umat manusia setelah kejahatan terburuk dalam sejarah. Pegunungan mayat yang kita sebut sejarah. Kita sering berbicara tentang genosida dan pembunuhan massal, seolah-olah itu pengecualian. Padahal tidak. Dalam 2 abad terakhir saja, lebih dari 200 juta manusia terbunuh dalam kekerasan berbasis ras, agama, dan nasionalisme. Setiap kali kita berkata itu rumit, setiap kali kita berkata itu perlu, dan setiap kali para korban sebagian besar tidak bersenjata. 99% umat manusia menjalani hidup tanpa kekerasan. Mereka bekerja, mencintai, berdoa, berdebat, memaafkan, dan bertahan. Hanya sebagian kecil mereka yang marah, bersenjata, dan mabuk ideologi yang memilih kekerasan lalu mengklaim berbicara atas nama
Tuhan, bangsa, atau sejarah. Kegagalan terbesar bukanlah keberadaan kelompok ini. Kegagalan terbesar adalah kita membiarkan rasa takut membungkam naluri moral kita bersama. Apa yang diajarkan tindakan Ahmed kepada kita. Ahmed Al-Ahmed menghancurkan kebohongan terbesar zaman ini. Ia tidak menunggu polisi. Ia tidak menunggu izin. Ia tidak menunggu keselarasan identitas. Ia bergerak karena ketidakadilan terjadi tepat di depannya. Tindakannya menyampaikan pesan yang kuno sekaligus mendesak, bahwa iman, jika benar, akan berpihak pada kehidupan, bukan kematian. Bahwa keberanian tidak membutuhkan senjata, dan bahwa solidaritas bukan slogan, melainkan risiko. Ia memberitahu umat Muslim bahwa iman mereka tidak sedang diadili. Hati nurani merekalah pembelanya. Ia memberitahu umat Yahudi bahwa keselamatan tidak hanya datang dari tembok, tetapi dari kemanusiaan bersama. Ia memberitahu komunitas kulit hitam bahwa martabat tidak diberikan oleh sistem, melainkan ditegaskan oleh kejelasan moral. Dan ia memberitahu kita semua bahwa ketidakadilan berhenti di titik orang biasa menolak untuk menyingkir. Apa yang harus berubah atau kita akan mengulanginya jika kita sungguh-sungguh ingin berubah, bukan sekadar berkabung dan berkomentar, maka beberapa hal tak bisa dihindari. Tempat ibadah harus membersihkan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Negara harus berhenti membenarkan ketidakadilan atas nama keamanan atau nasionalisme. Masyarakat harus berhenti mengurutkan penderitaan dan berlomba menjadi korban. Hak asasi manusia harus universal, atau ia tidak lebih dari propaganda. Kekerasan tidak akan berakhir karena kita membangun tembok lebih tinggi. Tidak akan berakhir karena anggaran keamanan lebih besar. Indonesia dan ujian nurani di tengah bencana. Jika kisah Ahmed Al-Ahmed mengingatkan dunia tentang keberanian moral, maka cermin itu pantas kita hadapkan pada diri kita sendiri di negeri yang tak pernah sepi dari bencana. Indonesia adalah tanah yang kaya namun juga rapuh. Banjir, longsor, gempa, dan cuaca ekstrim datang silih berganti. Tetapi seringkali yang paling melukai bukan hanya bencana alamnya, melainkan cara manusia merespons penderitaan sesamanya. Di saat korban masih berjuang di pengungsian, kita kerap menyaksikan kesibukan lain, rapat demi rapat, perdebatan demi perdebatan, dan laporan-laporan yang terdengar rapi, namun terasa jauh dari kenyataan lapangan. Bahasa resmi berbicara tentang penanganan, sementara di bawahnya ada manusia yang masih menunggu air bersih, obat, dan kepastian. Disinilah ujian itu muncul. Bukan ujian kemampuan teknis semata, tetapi ujian nurani. Ketika kepentingan mengalahkan empati, kekuasaan pada dasarnya adalah amanah. Namun amanah hanya bernilai jika ia dijaga oleh empati. Ketika empati melemah, maka kepentingan dalam bentuk citra, prosedur, dan kenyamanan perlahan mengambil alih. Tidak selalu ada niat jahat yang terang-terangan. Terkadang yang terjadi lebih sunyi dan lebih berbahaya. Kelalaian yang dibiasakan, penundaan yang dinormalkan, dan jarak emosional yang dilegalkan oleh birokrasi. Penderitaan tidak ditolak, tetapi juga tidak benar-benar diprioritaskan. Dalam situasi seperti ini, kekerasan tidak hadir sebagai senjata, melainkan sebagai waktu yang dibiarkan berjalan terlalu lama. Dan bagi korban bencana, waktu adalah segalanya. Mencari Ahmed di negeri sendiri. Maka pertanyaan yang layak kita renungkan bersama adalah, adakah sosok seperti Ahmed di tengah suasana ini? Bukan Ahmed yang viral, bukan Ahmed yang tampil di panggung, melainkan Ahmed yang berani bergerak ketika sistem berjalan lambat. Mungkin ia adalah relawan yang datang tanpa sorotan. Mungkin ia adalah aparatur yang memilih berpihak pada korban meski harus melawan arus kenyamanan. Atau mungkin ia adalah warga biasa yang menolak bersikap acuh. Atau lebih jauh lagi, mungkin pertanyaan itu bukan tentang siapa, tetapi tentang kesediaan. Apakah kita masih bersedia mendahulukan kemanusiaan ketika tidak ada keuntungan pribadi di dalamnya? Jihad nurani dalam konteks kita. Dalam konteks ini, jihad nurani bukanlah tentang perlawanan fisik, tetapi perlawanan batin, melawan sikap abai, melawan kebiasaan menunda, melawan kecenderungan melihat penderitaan sebagai statistik. Jihad nurani berarti menjaga kejujuran ketika laporan lebih mudah dimanipulasi. Berarti memilih hadir ketika lebih nyaman menjaga jarak. Berarti menempatkan manusia di atas prosedur tanpa meniadakan akal sehat dan tanggung jawab. Bencana alam memang tidak selalu bisa dicegah, namun penderitaan yang berlarut-larut akibat hilangnya empati adalah pilihan manusia. Dan pilihan itu, disadari atau tidak, membentuk wajah sebuah bangsa.